Jadi, kita berada di stasiun katup dan pengisian pneumat Cardox, tempat kita akan membahas prosedur pembongkaran dan pengisian tabung Cardox, menyiapkannya untuk ditembakkan. Langkah pertama kita dalam proses ini adalah mengunci tabung Cardox ke dalam ragum. Kita akan memusatkan tabung Cardox di dalam ragum terlebih dahulu. Orientasi lubang pembuangan ke bawah. Dan mengunci tabung tersebut. Hari ini kita menggunakan tabung Cardox seri F57 untuk tujuan pelatihan. Proses dan prosedur akan sama persis terlepas dari seri tabung Cardox yang Anda gunakan. Silakan merujuk ke manual teknis Anda jika ada pertanyaan tentang komponen sistem Cardox Anda. Kita sudah memusatkan tabung Cardox di ragum, orientasi lubang pembuangan menghadap ke bawah. Kita akan menggunakan kunci Allen 1/4 inci kita pada sekrup pembuangan, membuka sekrup pembuangan, dan memverifikasi apakah tabung Cardox terisi dengan CO2 cair. Dalam semua tahun saya menangani Cardox, menurut pengalaman saya, aspek terpenting dari proses dan prosedur tabung Cardox adalah sekrup pembuangan. Sekrup pembuangan akan memverifikasi apakah tabung Cardox bertekanan, dan perlu dikosongkan setiap kali Anda menyentuh tabung Cardox itu untuk membongkarnya. Tabung Cardox terkunci di ragum. Kita sudah membuka sekrup pembuangan dengan kunci Allen 1/4 inci, memverifikasi apakah ada CO2 cair. Tabung kosong. Sekarang saatnya memutar tabung Cardox. Sehingga ujung pengaktif menghadap ke atas, siap untuk langkah berikutnya. Kita akan menyiapkan ujung pengisian tabung Cardox dengan melepas kepala pengaktif. Gunakan bor impak Anda, pastikan posisinya mundur. Pasang pada kepala pengaktif. Ketuk pelatuk secukupnya untuk memecahkan segel, lalu putar kepala pengaktif sisanya dengan tangan. Setelah kepala pengaktif dilepas, pastikan tidak ada kotoran atau serpihan pada rakitan elektroda. Verifikasi juga bahwa lubang pembuangan dan pengisian CO2 bebas dari serpihan atau penumpukan. Jika ada serpihan di dalam kepala pengaktif, seka bagian dalamnya, bersihkan sebanyak mungkin. Jika tidak berhasil, ambil tongkat udara Anda. Untuk meniup udara ke dalam kepala pengaktif, membersihkan kotoran dan serpihan apapun yang mungkin ada di dalamnya. Jika kepala pengaktif bermasalah dalam mendapatkan kontinuitas, saat inilah Anda memeriksa torsi pada rakitan elektroda di dalam kepala pengaktif. Meskipun bukan kejadian umum, ini adalah hal lain yang dapat Anda periksa saat memecahkan masalah. Menggunakan tang berhidung jarum atau sejenis alat pengait, lepaskan pemanas bekas. Pegang tutupnya. Menariknya keluar. Pastikan Anda menjaga celah pada ulir di area dudukan tabung. Gunakan tongkat udara di ragum Cardox Anda untuk meniup bagian dalam ulir di area dudukan pada ujung pengaktif tabung. Memastikan semua kotoran dan serpihan telah terangkat. Sekarang kita akan memeriksa ulir di area dudukan pada ujung pengaktif tabung Cardox. Yang Anda cari adalah keausan berlebih atau lubang akibat penumpukan kelembapan. Jika ulir terlihat solid dan utuh pada tabung Cardox, Anda boleh melanjutkan. Jika ada pertanyaan tentang keausan atau lubang berlebih pada ulir, hubungi perwakilan pneumat Anda. Mereka akan memberitahu apakah tabung Cardox perlu diservis atau bisa terus digunakan. Ujung pengaktif tabung Cardox sudah dibongkar. Kita akan fokus pada ujung pembuangan tabung Cardox. Putar ragum 180 derajat. Agar ujung pembuangan menghadap ke atas. Ambil bor impak Anda, longgarkan, dan lepaskan kepala pembuangan seperti saat melepas kepala pengaktif. Pasang bor impak pada kepala pembuangan. Memastikan posisi mundur sudah aktif. Ketuk pelatuk, pecahkan segel, putar kepala pembuangan dengan tangan. Kita akan melepaskan piringan pecah yang terpakai dan packing tembaga. Jika Anda harus mengeluarkan ini, jaga celah seperti pada ujung pengaktif tabung Cardox. Pastikan Anda tidak merusak ulir atau area dudukan di ujung pembuangan tabung Cardox. Dengan kain. Untuk menyeka serpihan pada ulir dan area dudukan. Sisa serpihan bisa ditiup dengan udara. Kita akan memeriksa ulir dan area dudukan di ujung tabung Cardox,
Mencari keausan atau lubang berlebih. Jika ada keraguan apakah tabung Anda akan tersegel, hubungi perwakilan penumat Anda. Kita akan mengambil piringan pecah baru dan packing tembaga. Packing tembaga masuk lebih dulu. Memastikan packing itu rata di atas dudukan. Piringan pecah masuk berikutnya. Pastikan tepi bundar piringan geser berada di bawah. Ke dalam ujung tabung. Saat memeriksa kepala pembuangan, kita mencari keausan berlebih pada area muka atau ulir. Ambil kepala pembuangan. Oli udara pneumatik. Cukup oli pada ulir untuk melumasi. Ambil kepala pembuangan, putar dengan tangan sampai menyentuh dudukan. Ambil bor impak Anda, pastikan berada dalam gerakan maju, pasang pada kepala. 3 kali tarikan pelatuk yang baik dengan bor impak sudah lebih dari cukup untuk mengamankan kepala pembuangan pada tabung kardoks. Kita sudah membangun kembali ujung pembuangan tabung kardoks, dan sekarang kita akan fokus pada ujung pengaktif atau ujung pengisian tabung kardoks. Langkah pertama adalah memutar ragum 180 derajat. Agar ujung pengisian menghadap ke atas. Sekarang kita akan mengganti pemanas kardoks di dalam tabung. Pertama-tama memastikan bahwa kawat kontak ada 1 atau 2 helai di atas tutup hitam. Pastikan ada kesinambungan dengan rakitan elektroda. Pasang pemanas keselamatan kardoks baru di dalam tabung. Pastikan rata dan kawat tembaga Anda menghadap ke atas. Ambil kepala pengaktif Anda. Lumasi ulirnya dengan oli. Tempatkan kepala pengaktif di ujung tabung, kencangkan dengan tangan. Hingga Anda menyentuh dudukan, lakukan benturan dengan gerakan maju. Seperti pada ujung pembuangan tabung, 3 kali tarikan pelatuk yang baik selama sekitar 3 detik akan membuat segel antara pemanas dan kepala pengaktif. Sebelum melepaskan tabung kardoks dari ragum, pastikan pemanas kardoks dan rakitan elektroda di kepala pengaktif bersentuhan baik. Saat memeriksa kontinuitas pada kepala pengaktif, gunakan ohmmeter penembak, bukan ohmmeter tukang listrik. Ohmmeter tukang listrik memancarkan listrik yang bisa menyalakan pemanas kardoks di dalam tabung saat Anda belum siap. Ujung-ujung ohmmeter dimasukkan ke dalam selongsong kontak pada kepala pengaktif. 1-3 ohm memverifikasi koneksi baik antara rakitan elektroda dan kawat tembaga di atas pemanas kardoks. Demi keselamatan dan untuk memastikan tidak ada muatan listrik, bahkan sekecil muatan statis, yang mencapai selongsong kontak, ambil selotip listrik. Selotip di kedua. Selongsong kontak di setiap sisi tabung kardoks. Pertahankan jarak. Pada rakitan katup pelepas. Tabung kardoks Anda siap diisi. Jadi tabung kardoks sudah dibangun ulang dan siap diisi. Langkah pertama kita adalah memastikan katup sekrup pembuangan tertutup. Pasang kunci Allen 1/4 inci Anda pada sekrup pembuangan, putar sampai menyentuh dudukan, lalu kencangkan. Sekrup pembuangan kencang. Sekarang kita akan menimbang tabung kardoks kosong. Keluarkan tabung kardoks dari ragum. Letakkan tabung kardoks di atas timbangan. Atur berat tara ke 0. Perlu diingat, Anda tidak perlu menimbang setiap tabung kardoks yang Anda bangun ulang dan isi. Ini lebih merupakan langkah pemecahan masalah jika Anda mengalami masalah tembakan meleset atau merasa tidak mendapatkan cukup CO2 cair di dalam tabung. Anda perlu kembali ke langkah ini, timbang tabung kardoks, untuk memastikan Anda mendapatkan cukup CO2 cair di dalamnya. Kita sudah mendapatkan berat kosong tabung kardoks. Sekarang siap untuk stasiun pengisian. Ambil tabung kardoks, sejajarkan rakitan katup pelepas dengan fitting pengisi pada stasiun pengisian kardoks. Mengamankan tabung kardoks ke stasiun pengisian.
Kita sekarang siap mengisi tabung Cardox yang sudah dibangun ulang. Pertama, kita akan menyalakan botol CO2. Pastikan katup pembuangan Anda tertutup. Buka katup pengisian CO2 Anda. Dan pompa Anda akan mulai. Yang Anda cari adalah antara 8 sampai 10 detik di antara setiap pompa. Itu akan memberi indikasi bahwa tabung Cardox penuh dan siap dilepas dari stasiun pengisian. Anda bisa dengar sekarang daur ulang pompa dan waktu di antaranya mulai melebar. Tak lama lagi, itu akan mencapai 8 sampai 10 detik di antara setiap daur ulang pompa. Itu indikasi bahwa tabung Cardox Anda akan penuh. Pada titik ini, matikan katup pengisian Anda, buka perlahan katup pembuangan Anda, membuang sisa CO2 yang terperangkap di manifold pada stasiun pengisian. Keluarkan tabung Cardox dari dudukan pengisian. Kita akan periksa untuk memastikan tidak ada ujung tabung Cardox yang bocor. Celupkan ujung pembuangan tabung Cardox ke dalam air. Saya tidak melihat gelembung. Kita akan lakukan ujung pengaktif juga. Jika Anda melihat gelembung, berarti tabung Cardox bocor. Akan bocor melalui skrup pembuangan, rakitan katup pelepas, rakitan elektroda, atau melalui ulir. Verifikasi sumber kebocoran, segel ulang, isi ulang, dan verifikasi ulang. Kita sudah memverifikasi tidak ada kebocoran. Kita sudah menyegel ulang dan mengisi ulang. Sekarang kita akan menimbang tabung Cardox untuk memastikan ada cukup CO2 cair di dalamnya sebelum kita menembakkannya. Kita punya dua seri tabung Cardox, seri F57 dan seri B37. Seri F57 butuh 1,8 sampai 2,2 pon CO2 cair untuk aktivasi yang tepat. Seri B37 butuh 1,3 sampai 1,7 pon CO2 cair untuk aktivasi yang tepat. Jika tabung Cardox Anda tidak memiliki jumlah CO2 cair yang tepat, Anda mungkin perlu mengisi ulang tabung Cardox. Sesuaikan tekanan udara Anda, buat PSI antara 90 sampai 100, yang merupakan rentang operasi optimal Anda untuk mengisi tabung Cardox dengan benar. Kita sudah melalui prosedur pembangunan ulang dan pengisian untuk tabung Cardox, dan siap ditembakkan. Ingat, pada titik ini, tabung Cardox sudah terisi. Disinilah titik paling berbahaya. Harus ditangani dengan aman. Harus diangkut dengan aman. Jangan letakkan di rak. Tidak boleh disimpan untuk nanti. Harus segera digunakan. Terima kasih telah memilih Cardox dari Pneumat Systems. Kami berupaya setiap hari untuk menyediakan sistem Cardox paling andal dan terpercaya yang pernah dibuat untuk pelanggan kami. Kami bangga akan hal itu. Kami siap membantu kapan saja. Jika Anda punya pertanyaan, masalah, perlu menyelesaikan sesuatu, hubungi kami. Kami akan dengan senang hati memandu Anda melalui proses itu, menjaga produk Anda bergerak di fasilitas Anda, lebih aman, lebih cepat, dan lebih mudah. Jadi sesekali, Anda harus membangun ulang kepala pengaktif Anda, mengganti rakitan elektroda, rakitan katup pelepas, atau skrup pembuangan setelah barang-barang ini rusak. Kita punya dua kepala aktif, versi 1, versi 2. Keduanya cocok untuk semua tabung Anda. Skrup pembuangan dan katup penahannya sama. Beda hanya di panjang elektroda. Tentukan kepala mana yang Anda punya, agar tahu elektroda yang dibutuhkan. Untuk mengidentifikasi versi kepala pengaktif, perhatikan dimensi totalnya. Kepala pengaktif versi 1 memiliki panjang 5/4 inci, sedangkan versi 2 memiliki panjang 4/3 inci. Identifikasi juga bisa dilakukan melalui nomor lot yang tercetak. Nomor lot 32 ke bawah menandakan versi 1, dan 33 ke atas adalah versi 2. Komponen pertama yang akan saya ganti pada kepala pengaktif ini adalah skrup pembuangan, karena komponen ini terkadang mengalami kegagalan, dan jika terlihat jelas skrup pembuangan itu bocor, itu perlu diganti. Ambil kunci Allen 1/4 inci Anda, masukkan ke tutup skrup pembuangan. Untuk mengendurkan dan melepas skrup pembuangan dari kepala aktif, ambil skrup pembuangan yang baru. Kunci Allen 1/4 inci, masukkan ke rongga skrup pembuangan. Mengencangkannya ke kepala pengaktif. Kontak dengan dudukan, kencangkan secukupnya. Jangan terlalu kencang atau skrup pembuangan akan rusak.
Item selanjutnya yang diganti di kepala aktif adalah rakitan katup penahan. Ini adalah bagian yang paling sering diganti saat memperbaiki kepala aktif. Gunakan kunci Allen 3/16 inci, masukkan kedudukan katup penahan. Mengendurkan. Memutar tutupnya dengan tangan. Lepaskan rakitan katup penahan yang lama. Setelah rakitan katup penahan lama terlepas, kita siap memasang yang baru. Ambil pegasnya. Pasang pada pendorong. Ambil kepala pengaktif. Letakkan menyamping. Masukkan pegas dan pendorong ke dalam rongga rakitan katup penahan. Pasang dudukan katup penahan. Putar dudukan itu ke dalam rongga. Gunakan kunci Allen 3/16 inci Anda dan kencangkan rakitan katup penahan. Katup penahan dirancang agar tidak bisa dikencangkan berlebihan hanya dengan tangan. Sekarang saya tunjukkan cara ganti rakitan elektroda di kepala aktif. Ini jarang dilakukan di lapangan, tapi Anda harus tahu caranya. Langkah pertama adalah lepas rakitan elektroda lama. Sekarang saya lepas rakitan elektroda lama dari dalam kepala aktif. Sebelum memasang rakitan elektroda yang baru, pastikan Anda memiliki rakitan yang sesuai dengan versi kepala yang akan Anda perbaiki. Ini kepala aktif versi 1, jadi kita pakai rakitan elektroda versi 1. Proses penggantian rakitan elektroda versi 1 dan versi 2 akan sama terlepas dari kepala apa yang Anda miliki. Masukkan rakitan elektroda yang baru ke dalam rongga rakitan elektroda pada kepala pengaktif. Ambil kunci torsi Anda, pastikan pengaturannya di 40 pound kaki, dan terus kencangkan rakitan elektroda hingga mencapai torsi yang dibutuhkan. Rakitan elektroda Anda sudah terpasang dan diberi torsi.